Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadi yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, di antara rukun haji adalah al-wuquf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini ayo ikhwah, disunnahkan dimulai dari ba'da zuhur, ba'da salat zuhur sampai dengan matahari terbenam. Berkaitan dengan wukuf di Arafah, ini hukumnya rukun, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Al-hajju Arafah. Kapan dimulainya? Ba'da zuhur sampai dengan matahari terbenam. Sehingga ketika matahari sudah terbenam, maka jamaah haji keluar dari Arafah. Menuju mana? Menuju Muzdalifah. Sehingga mereka bermalam nanti di malam lebaran di Muzdalifah. Itu yang dilakukan oleh jamaah haji. Namun kalau seandainya tidak memungkinkan wukuf di siang hari, boleh dia wukuf di malam hari. Boleh wukuf di malam hari dengan ketentuan jangan sampai melebihi dari waktu fajar. Berdasarkan hadis, man adraka lailata arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapati malam Arafah sebelum matahari atau sebelum terbit fajar pada malam Id, yaitu lailatul jam'in, sebelum malam Id, yaitu pada malam Id, maka hajinya sempurna. Nah, di sini kadang dilakukan oleh sebagian jamaah haji yang jika tidak memungkinkan wukuf di siang hari, mereka wukuf di malam hari. Ya. Kemudian ada tanbih dari Syekh hafizahullah taala berkaitan dengan wukuf di Arafah. Ini hukumnya rukun, baik siang ataupun malam, walau lahzatan, meskipun lahzah, walaupun sekejap. Sehingga bagi orang-orang yang sakit, mereka melakukan namanya safari wukuf. Safari wukuf itu dibawa pakai ambulan masuk Arafah, nanti keluar lagi. Ya, nanti keluar lagi. Safari wukuf, wukuf sebentar saja. Walau lahzah. Ada yang melakukan seperti itu. Ya. Namun kalau seandainya ini yang disebut dengan rukun ya. Adapun wukuf istimror sampai terbenam matahari itu bukanlah rukun, tapi kewajiban atau wajibul haji. Jadi bedakan, wukuf di Arafah sebentar saja, walau sebentar, itu merupakan rukun. Orang masuk Arafah sebentar, 5 menit, keluar lagi, sudah dikatakan wukuf bukan? Sudah dikatakan wukuf. Namun dia meninggalkan wajib. Apa yang wajib? Ketika dia wukuf, maka dia wajib bertahan sampai terbenam matahari pada 9 Arafah tadi, 9 Dzulhijjah. Difahami? Kemudian di antara rukun haji adalah tawaful ifadhah, ruknun bin nas wal ijma'. Amman nas faqauluhu ta'ala thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kata Allah azza wa jalla, thumma liyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka ya mencukur
atau menghilangkan tafas. Ya. Tafas di situ yaitu cukur, ya. Dan tunaikanlah nazar mereka. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan tawaflah mereka di Ka'bah, yaitu tawaf ifadah. Afwan, ada yang punya tafsir? Ada, ana lupa makna tafasahum. Ada tafsir untuk punya tafsir? Coba tafsir, carikan tafsir. Ya. Summal yaqdu tafasahum ay yaqdu nusukahum. Ya. Maknanya tunaikanlah nusuk mereka. Tafas itu nusuk. Wa yuzilu al-wasakh wal adha alladzi lahiqahum fi halil ihram. Itu maknanya. Summal yaqdu tafasahum. Kemudian tunaikanlah nusuk mereka, selesaikan nusuk mereka. Tadi yang namanya tahallul. Ini kan selesainya nusuk dengan tahallul, ya. Nah, tahallul, tunaikan nazar dan tawaflah kalian di Baitul Atiq. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa uniya bit tawaf alladhi amara jalla sana'uhu, diperintahkan atau yang dimaksudkan dengan tawaf yang telah diperintahkan, wal yattawafu bil baitil atiq, haju baitihi al atiq bihi fi hadhil ayah, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala atau haja baitihi al atiq bihi fi hadhil ayah. Ana ulangi cara menerjemahkan, membacanya. Wa uniya bit tawaf alladzi amara jalla sana'uhu haja baitihi al atiq bihi fi hadhil ayah. Yang dimaksudkan dengan tawaf yang Allah memerintahkan orang yang berhaji pada ayat ini adalah tawaful ifadah. Tawaf ifadah. Ibnu Jarir memaknakan wal yattawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka tawaf di Ka'bah. Maknanya apa? Tawaful ifadah alladzi yutafu bihi ba'da ta'rif, ai ba'da ruju' wal ifadah min Arafah, yaitu tawaf yang dilakukan, ya, setelah kembali, ya. Wal ifadah min Arafah, setelah kembali atau bertolak dari Arafah. Tawaf ifadah itu dilakukan pada tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi amalan yang dikerjakan oleh jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah diantaranya tawaf ifadah. Kalau bisa kerjakan tanggal 10 itu afdol. Imma yauman nahri wa imma ba'dahu. Bisa dilakukan pada hari nahar atau setelah hari nahar. La khilafa baina ahli ta'wil fi dzalik. Kata Ibnu Jarir, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama ahli tafsir. Bisa dilakukan tanggal 10, bisa dilakukan tanggal 11, 12, intinya dilakukan tawaf ifadah. Wa ammal ijma' ala rukniyati tawafil ifadah faqad naqalahu ghairu wahidin min ahli ilmi minhum Ibnu Munzir wa Ibnu Hazmin wa Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Rushd wal Kasani wa Ibnu Qudamah wa Nawawi wa Ibnu Taimiyah. Adapun ijma' tentang rukunnya tawaf ifadah ini dinukilkan ijma' oleh banyak para ulama seperti Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd dan Kasani, juga Ibnu Qudamah, juga An-Nawawi, Ibnu Taimiyah. Ya. Subhanallah ya ikhwan. Kitab ini tipis, tapi anak pribadi dapat faedah. Ya, ini anak hari ini baru dapat faedah baru berkaitan dengan wukuf di Arafah tadi. Ya. Tadi Syekh bilang tanbih, kata beliau, bedakan antara wukuf di Arafah yang maknanya rukun dengan wukuf di Arafah sampai matahari terbenam yang sifatnya wajib.
Kadang anak berjumpa dengan, ini membabil faedah ya kawan, ini pelajaran bagi kita. Kadang anak amatin sebagian orang-orang yang bolak-balik umroh, bolak-balik haji itu, kadang dia masih kurang ilmu yang seperti ini. Dia bisa ya, kayak ngerti dia dari awal sampai Z, ya, dari A sampai Z, bisa dia umroh. Kadang rata-rata orang penggiat travel itu dia ngerti tata cara umroh dari A sampai Z, tapi dia belum tentu ngerti hukum detil-detil masing-masing poin. Faham? Seperti Anda mau tanya sama antum bisa sholat dari takbir sampai salam? Bisa sholat? Tapi antum tidak tahu kan hukum detil masing-masing tadi, ya benar? Nah, disitulah pentingnya kita belajar, ya. Kita bisa mengetahui detil hukumnya tadi. Contoh misalkan takbiratul ihram, apa hukumnya? Rukun. Takbiratul intiqal, apa hukumnya? Wajib. Nah, masalah-masalah yang seperti ini kan butuh belajar. Nah, itulah pentingnya bagi kita semua untuk terus belajar mengkaji tadi, supaya kita tahu hukumnya tadi. Dengan kita mengetahui mana perbedaan, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah, kita akan minimal bisa menyelamatkan diri kita ketika terjadi kasus-kasus yang sifatnya kondisional, yang istilahnya kasus-kasus yang karena kondisi tertentu kita tidak perlu melakukannya karena kondisi. Ini poin yang sangat penting. Kemudian yang keempat, as-sa'yu ruknun indal jumhur. Sa'i rukun menurut jumhur. Liqaulihi ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, Marwa termasuk syiar Allah. Faman hajjal bait, siapa yang berhaji, aw i'tamar atau umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak ada dosa bagi dia untuk tawaf antara keduanya tadi, antara Safa dan Marwah. Jadi sa'i antara Safa dan Marwah juga disebut dengan istilah lain tawaf. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya, anna tasrihahu ta'ala bi anna Safa wal Marwa min sya'airillah yadullu ala anna sa'ya bainahuma amrun hatmun la budda minhu. Sisi pendalilan bahwasannya penegasan Allah Subhanahu wa taala antara bahwasanya Safa dan Marwah termasuk syiar Allah, itu menunjukkan bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah merupakan perkara yang wajib. Kenapa dikatakan sa'i antara Safa dan Marwah dikatakan wajib? Karena li'annahu la yumkin an takuna syairatan, karena tidak mungkin sa'i dikatakan syiar summa la takunu lazima fin nusuk, kemudian dia tidak wajib dalam bab nusuk, pelaksanaan ibadah. Sesuatu yang dikatakan syiar pasti dia hukumnya wajib. Fa inna sya'airallah azimah atau fa inna sya'airallah azimah la yajuzu tahawunu biha, karena syiar Allah sesuatu yang sangatlah agung, tidak boleh disepelekan. Waqad qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal tersebut termasuk ketakwaan hati. Jelas? Jadi rukun haji ada berapa? Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i. Dia dikatakan rukun karena 4 amalan ini tidak bisa digantikan. Kalau tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Wadih?
Azan dulu, sudah azan kita lanjutkan arkanul umroh ya. Azan dulu, coba di pause nih. Bismillah, kita lanjutkan. Jelas ya? Antum fahami dulu dalam bab ini tadi berkaitan dengan rukun-rukun haji. Jelas ya? Rukun haji ada 4. Apa saja tadi? Niat ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Niat ihram di mana? Di miqat dilakukan. Dalam bab ini ikhwan, haji itu ada 3 nusuk. Yang pertama tamattu, yang kedua qiran, yang ketiga ifrad. Ya enggak? Tamattu itu apa? Dia niat umroh dulu, selesai umrohnya, udah tinggal di Mekah, kemudian musim haji, pada waktu haji dia bertalbiyah untuk haji. Kalau qiran, dia menggabungkan niat umroh dan hajinya, amalannya sama dengan amalan ifrad. Kalau ifrad dia berniat sendirian ya. Yang membedakan antara ifrad sama qiran dari sisi mana? Nah, dari 2 sisi. Apa? Dari sisi al-hadiyu. Kalau qiran wajib hadiyu, kalau ifrad tidak wajib. Yang kedua, dari sisi Balik. Dari sisi niat jelas beda dia. Kenapa? Bolak-balik lihat buku tuh. Coba lihat, enggak apa-apa, lihatlah coba. Masih nggak ketemu, udah buka bolak-balik. Apalagi tidak bolak-balik. Nggak ketemu nih. Awas ada. Mana pusapin antum kalau ada? Itu di halaman 8 itu. Dari sisi lafadz ihlalnya, atau istilah lain yang disebutkan Gilang tadi, niatnya. Tapi mungkin yang lebih tepat jangan sebut niat ya. Kalau niat itu dalam hati. Dari sisi talbiyah, lafadz ihlalnya. Kalau qorin dia labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Kalau ifrad labbaik Allahumma hajjan. Jelas?